Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Pradana dalam mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Sebelumnya, saya ingin mengecek presensi gadaran dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Baik, sepertinya masuk semua ya. Bagus. Semoga semangat kalian tetap terjaga sampai akhir pembelajaran ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi jalan raya. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui pengertian jalan raya, fungsi jalan raya, dan jenis-jenis jalan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu fungsi jalan raya? Ya, betul. Jalan itu berfungsi sebagai sarana untuk kendaraan berpindah tempat untuk mencapai tujuan yang ingin dituju. Kemudian, apakah kalian tahu jalan itu dibedakan berdasarkan apa saja? Wah, masih belum tepat nih jawabannya. Maka dari itu, sekarang saya ingin membuat kelompok diskusi beranggotakan 5-6 orang. Untuk anggota kelompoknya, saya serahkan kepada kalian untuk memilih. Untuk pemilihan kelompok, saya beri waktu 5 menit ya. Baik, jika kalian sudah mendapatkan kelompoknya, saya akan memberikan tugas untuk mendiskusikan tentang perbedaan jenis-jenis jalan berdasarkan fungsi, status, dan kelas jalan. Waktu diskusinya saya beri waktu 20 menit. Kemudian kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, agar kalian tidak bingung mengenai tugasnya, saya akan menjelaskan sedikit materi. Silahkan untuk kalian menyimak PPT yang akan saya jelaskan. Baik anak-anak, silakan kalian simak baik-baik materi tentang konstruksi jalan dan jembatan. Yang pertama di sini ada pengertian jalan. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan antara suatu wilayah atau kawasan dengan wilayah atau kawasan lainnya dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lari, dan jalan kabel. Kemudian di sini ada fungsi jalan. Jalan raya diperuntukkan oleh pengguna kendaraan yang ingin melintas untuk menuju ke suatu tempat. Jadi, jalan raya dapat mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia dalam hal kepentingan mobilitas hingga mencapai tujuan ekonomi dan non-ekonomi. Fungsi lain non-ekonomi termasuk sebagai integritas bangsa, prasarana pertukaran budaya, ataupun sebagai pendukung ketahanan dan pertahanan bangsa. Berikutnya ada klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada jalan arteri, yang kedua ada jalan kolektor, yang ketiga ada jalan lokal, dan yang keempat ada jalan lingkungan. Jalan arteri itu menghubungkan kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, kemudian melayani angkutan utama dan kecepatan rata-ratanya tinggi. Selanjutnya jalan kolektor. Jalan kolektor menghubungkan kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, melayani angkutan pengumpul atau pembagi, dan rata-rata kecepatannya sedang. Kemudian jalan lokal. Jalan lokal menghubungkan kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, melayani angkutan setempat, dan rata-rata kecepatannya rendah. Selanjutnya ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan menghubungkan kegiatan di dalam kawasan perdesaan, melayani angkutan lingkungan, dan kecepatan rata-ratanya rendah. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya sudah memberikan contoh gambar untuk masing-masing jalan tersebut. Di sini ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Begitu kira-kira perbedaannya ya, teman-teman. Selanjutnya ada klasifikasi jalan berdasarkan statusnya.
Klasifikasi jalan berdasarkan statusnya itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada jalan nasional, kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Di sini akan saya jelaskan satu persatu ya. Untuk jalan nasional itu termasuk jalan arteri dan kolektor dalam sistem jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Contohnya itu ada jalan tol dan jalan strategis nasional. Yang kedua ada jalan provinsi. Jalan provinsi itu termasuk jalan kolektor primer yang menghubungkan antara kabupaten atau kota. Contohnya jalan di DKI Jakarta atau jalan di provinsi-provinsi lain. Kemudian di sini ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten itu termasuk jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten dengan kecamatan. Contohnya jalan strategis kabupaten. Kemudian ada jalan kota. Jalan kota itu termasuk jalan umum di sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Contohnya itu ada jalan antar kawasan. Yang terakhir ada jalan desa. Jalan desa menghubungkan kawasan antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Contohnya itu jalan komplek atau jalan pedesaan. Klasifikasi jalan selanjutnya adalah klasifikasi jalan berdasarkan kelas jalan. Klasifikasi jalan berdasarkan kelas jalan dibedakan menjadi 4, yaitu jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, dan jalan kelas khusus. Jalan kelas 1 adalah yang termasuk jalan arteri dan kolektor berukuran 18.000 x 2.500 x 4.200 mm yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan muatan sumbu terberat 10 ton. Kemudian jalan kelas 2 yang termasuk adalah jalan arteri, kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan berukuran 12.000 x 2.500 x 4.200 mm yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan muatan sumbu terberat 8 ton. Kemudian jalan kelas 3 itu yang termasuk jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan berukuran 9.000 x 2.100 x 3.500 mm yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton. Yang terakhir ada jalan kelas khusus yang termasuk itu jalan arteri berukuran 18.000 x 2.500 x 4.200 mm yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Berikutnya ada klasifikasi jalan berdasarkan medan jalan. Nah, untuk klasifikasi jalan berdasarkan medan jalan ini biasanya digunakan untuk perencanaan geometrik jalan. Berdasarkan medan jalannya, jalan itu dibagi 3 ya. Yang pertama ada medan datar dengan notasi D, itu kemiringan medannya kurang dari 3. Kemudian untuk medan perbukitan dengan notasi B, itu kemiringannya 3-25. Dan untuk medan pegunungan dengan notasi G, itu kemiringan medannya lebih dari 25. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Baik anak-anak, waktu berdiskusi kalian sudah habis ya. Sekarang waktunya kalian presentasi di depan kelas. Tapi karena waktunya tidak cukup untuk presentasi semua, saya akan meminta perwakilan dari kelompok 3 dan 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 3 dan 5 untuk maju ke depan. Baik, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 5. Nah, kesimpulannya, pada dasarnya jenis jalan itu dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan fungsinya, statusnya, dan kelas jalannya. Berhubung waktu pelajaran konstruksi jalan dan jembatan ini sudah mau selesai, terima kasih telah mengikuti pelajaran saya dengan baik. Saya ingin minta maaf untuk kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.